Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan anggota kelompok saya akan menjelaskan hubungan antara disability, mesin Turing, dan halting problem. Yuk kita lanjut ke pembahasannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rulali Haris dengan NIM D121241080. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu decision problem, apa itu undecidable dan decidable problem, dan mengapa konsep ini penting untuk dipelajari. Pertama-tama, konsep ini penting untuk dipelajari sebagai dasar dari teori bahasa dan otomata, utamanya untuk mengukur batas kemampuan dari sebuah mesin komputasi, mulai dari finite automata hingga Turing machine. Decision problem adalah suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menjawab pertanyaan menggunakan jawaban antara ya atau tidak. Dalam konteks TBO, beberapa pertanyaan biasa meliputi antara mesin atau bahasa. Misalnya, apakah string W berada dalam bahasa L, atau apakah DFA ini menerima string tertentu, atau apakah dua grammar menghasilkan bahasa yang sama. Decision problem biasa dianalisis menggunakan DFA, PDA, atau Turing machine. Decidable problem adalah suatu permasalahan yang dapat diselesaikan. Decision problemnya ini dapat diselesaikan menggunakan suatu algoritma yang akan selalu berhenti, selalu memberikan jawaban yang benar atau tepat, dan berlaku untuk setiap input. Beberapa contohnya adalah apakah suatu angka genap jawabannya antara ya atau tidak. Dalam konteks TBO biasa digunakan untuk menganalisis emptiness problem, misalnya apakah bahasa DFA ini kosong, jawabannya antara ya atau tidak. Kemudian equivalence problem, apakah dua DFA setara, atau membership problem seperti apakah DFA ini menerima string W. Kebalikannya, ada undecidable problem atau suatu permasalahan yang tidak dapat diputuskan. Decision problemnya ini tidak mungkin dibuatkan suatu algoritma yang akan selalu berhenti, akan selalu menjawab dengan tepat untuk setiap input. Bukan karena kita belum menemukan algoritmanya, hanya saja secara teoritis memang mustahil untuk menemukan sebuah algoritma yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban antara ya atau tidak. Misal yang paling terkenal adalah halting problem yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Dalam konteks TBO, biasa pertanyaan undecidable problem itu seperti apakah dua grammar menghasilkan bahasa yang sama, atau ambiguity problem untuk CFG, apakah grammar G itu ambigu atau tidak. Sebagai tambahan, mengapa konsep ini penting untuk dipelajari? Yang pertama adalah kita ingin tahu permasalahan mana aja sih yang decidable atau yang dapat diputuskan, permasalahan mana aja sih yang undecidable atau nggak bisa diputuskan, bahkan jika itu menggunakan berbagai macam mesin. Dan selain untuk mengukur batas kemampuan suatu mesin komputasi, kita juga perlu memahami mengapa tidak semua permasalahan itu dapat diotomatisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rehana Amar dengan NIM D121241104. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sejarah penemu Alan Turing dengan teori ciptaannya mesin Turing terhadap fondasi komputer saat ini, beserta hubungannya dengan teori dedictable dan undedictable. Oke, teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang decision problem, masalah yang jawabannya ya atau tidak. Tapi siapa yang menentukan batasan mana masalah yang bisa dijawab dan mana yang tidak? Nah, jawabannya membawa kita mundur ke tahun 1936 kepada seorang matematikawan jenius bernama Alan Turing. Jadi siapa sih itu Alan Turing? Jadi Alan Matheson Turing atau yang lebih dikenal sebagai Alan Turing merupakan seorang peneliti matematika, komputer, dan juga pahlawan perang Inggris yang lahir di London, Inggris pada 23 Juni 1912. Nah, beliau ini adalah peneliti komputer modern digital pertama. Selain itu, beliau adalah orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Beliau mengatakan bahwa komputer itu dapat menjalankan berbagai program. Dia juga memberikan ide terkait mesin Turing, mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Turing ini juga yang mencetuskan tes Turing, yang kemudian namanya diabadikan dalam nama penghargaan Turing. Jadi, beliau ini jauh sebelum komputer modern yang sekarang ini ada,
beliau merumuskan sebuah model teoritis dalam makalahnya yang populer, yakni On Computable Numbers with an Application to the Ensuing Problem. Makalah ini untuk menjawab pertanyaan mendasar, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan komputasi atau algoritma itu? Dari sinilah lahir konsep yang menjadi pondasi seluruh ilmu komputer hari ini. Nah, jadi Alan Turing itu membayangkan sebuah mesin sederhana yang sekarang kita sebut sebagai mesin Turing. Jangan bayangkan mesin ini tuh seperti laptop canggih pada umumnya yang seperti sekarang ini. Tetapi bayangkan sebuah pita kertas yang panjangnya tak terhingga. Ini adalah memorinya. Lalu ada sebuah head atau kepala baca tulis yang bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, membaca simbol yang ada di pita, menghapusnya, atau menulis simbol baru berdasarkan aturan atau state tertentu. Meski terdengar sangat primitif, mesin Turing ini tuh secara matematis setara dengan superkomputer paling canggih sekalipun. Apapun logika yang bisa dijalankan oleh prosesor i9 atau M2 kalian yang saat ini, secara teori itu bisa disimulasikan oleh pita sederhana mesin Turing ini. Inilah yang disebut sebagai Church-Turing thesis. Lalu, apa hubungannya sih mesin pita ini dengan decidability? Dalam teori bahasa dan otomata, mesin Turing ini adalah standar mutlak. Sebuah masalah dikatakan decidable jika dan hanya jika kita bisa merancang sebuah mesin Turing yang dapat menerima input masalah tersebut, memprosesnya, dan pasti berhenti atau halt, dengan memberikan jawaban ya atau tidak. Sebaliknya, jika tidak ada satupun mesin Turing di dunia ini yang bisa menjamin akan berhenti dan memberi jawaban untuk semua input, artinya mesin ini mungkin akan looping selamanya. Maka masalah tersebut masuk kategori undecidable. Jadi, intinya itu batasan komputer kita saat ini adalah batasan kemampuan dari mesin Turing. Tapi pertanyaannya, apakah ada masalah spesifik yang bisa membuat mesin Turing ini bingung dan tidak pernah berhenti? Jawabannya ada, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya dalam pembahasan The Halting Problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fahrani dengan akhiran NIM 020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu konsep penting dalam teori bahasa dan otomata, yaitu halting problem atau masalah berhenti. Nah, halting problem adalah pernyataan apakah mungkin buat sebuah program yang dapat menentukan apakah program lain dengan input tertentu akan berhenti atau berjalan selamanya. Nah, di sini kita lihat dengan kata lain, kita tahu apakah ada program yang bisa menebak perilaku semua program dalam komputer itu secara pasti. Lalu Alan Turing menyatakan dan membuktikan bahwa hal tersebut juga tidak mungkin. Nah, di sini halting problem itu bersifat undecidable, yang berarti tidak ada algoritma umum yang bisa menyelesaikan untuk semua kasusnya. Nah, untuk memahaminya kita harus membuat atau di sini kita membayangkan saja sebuah program skenario sederhana yang dimisalkan ada sebuah program pintar yang bertugas menjawab satu pernyataan saja. Nah, di sini ada pertanyaan yang menyatakan apakah suatu program akan berhenti atau tidak. Nah, kemudian kita juga bisa buat program lain yang bersifat berlawanan dari program sebelumnya. Nah, jika program pintar tadi mengatakan program ini akan berhenti, maka program itu justru masuk ke dalam loop dan tidak berhenti. Sebaliknya, jika dikatakan tidak berhenti, maka program ini langsung berhenti. Nah, lalu kita bayangkan lagi, suatu program ini dijalankan dengan dirinya sendiri sebagai inputnya. Dan apapun keputusannya nanti akan menghasilkan satu keputusan yang false atau tetap salah. Lalu, jika diputuskan berhenti, ternyata programnya ini tidak akan berhenti. Nah, jika diputuskan tidak berhenti, programnya justru berhenti. Nah, maka dari itu, kontradiksi ini akan menunjukkan bahwa mustahil ada suatu program yang selalu benar dalam menentukan apakah sebuah program akan berhenti atau tidak. Maka karena itulah halting problem disebut sebagai contoh nyata dari undecidable problem. Nah, kesimpulannya, halting problem yang akan menunjukkan keterbatasan mendasar
keterbatasan mendasar komputasi bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu algoritma apapun. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep decision problem, disable, dan udisable membantu kita memahami batas kemampuan mesin dan menjawab pertanyaan ya atau tidak. Disable problem dapat diselesaikan oleh algoritma yang selalu berhenti dan benar untuk semua input. Sementara udisable problem adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma apapun secara umum. Konsep dasar ini menjadi fondasi dalam teori bahasa dan otomata. Alan Turing kemudian memperkenalkan Turing Machine sebagai model komputasi formal yang mampu mensimulasi proses komputasi seperti komputer modern. Mesin Turing menjadi acuan dalam menentukan apakah sebuah problem dapat diputuskan atau tidak. Jika ada mesin Turing yang dapat berhenti untuk semua input dan memberikan jawaban benar, maka problem tersebut disable. Jika tidak, maka problem tersebut udisable. Contoh paling terkenal dari disable problem adalah halting problem, yaitu pertanyaan apakah sebuah program akan berhenti atau berjalan selamanya. Turing membuktikan bahwa tidak mungkin sebuah algoritma yang dapat menjawab hal ini untuk semua program dan semua input. Kesimpulannya, ketiga materi ini menunjukkan hubungan jelas bahwa meskipun mesin Turing sangat kuat, masih ada batas komputasi yang tidak bisa dilewati oleh algoritma apapun. Oke, hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.